Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam KKA bagian pertama, pelajaran yang keempat. Bagaimana kabarnya semua? Saya berharap kita semua sehat selalu ya. Kita bersukacita dalam menemukan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan masuk di dalam firman Allah dalam tindakan. Sebelum kita masuk lebih lagi, saya akan mengajak kita untuk satu di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama belajar, menemukan kebenaran firman Tuhan, dan secara khusus kami mau melakukan firman Tuhan itu dalam tindakan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Roh Kudus, Engkau akan menolong setiap anak-anak-Mu dalam memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan benar-benar hidup di dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan KKA pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang siap, mari bersama saya katakan amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan pada KKA pelajaran yang keempat ini, kita masuk dalam firman Allah dalam tindakan. Artinya firman Allah itu tidak hanya dibaca saja, firman Allah itu tidak hanya didengar saja, tidak hanya dilihat saja, tetapi firman Tuhan itu harus nyata dalam tindakan kita. Pelajaran kita yang kemarin adalah iman yang nyata ya. Artinya itu harus ada tindakan, harus ada perbuatan, kita harus berbuat. Nah, tindakan-tindakan apa saja ketika kita memiliki tanaman supaya tanaman itu terus hidup subur, terus bertumbuh ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, betul sekali, harus disiram ya. Karena kalau tanaman itu tidak disiram pasti akan mati, pasti akan menjadi layu ya. Layu terus mati sehingga tidak bertumbuh lagi. Betul, iya. Dengan memupuknya, memberi makan gitu ya. Memupuknya supaya tanaman itu tumbuh subur. Baik, betul sekali. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam Lukas ya, Lukas. Nah, kita akan tahu mengenai Lukas ini. Lukas adalah penulis Injil Lukas dan kisah para rasul. Nah, Lukas ini supaya kita tahu bahwa bukan dari bangsa Yahudi ya. Percaya Yesus oleh pengajaran Rasul Paulus yang menjadi rekan kerjanya dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan tentang keselamatan yang sesungguhnya. Lukas ini juga adalah ahli sejarah yang teliti, yang akurat ya. Banyak menceritakan pengajaran dalam bentuk perumpamaan mengenai kehidupan Yesus. Mengapa dengan perumpamaan? Untuk menggambarkan kebenaran-kebenaran yang penting. Dalam pelajaran ini kita akan belajar bersama-sama membahas tentang seorang petani yang menabur benih. Ayo kita akan membuka di dalam Alkitab kita Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 4 sampai 15. Oke. Nah, di sini dalam perumpamaan ini seorang petani itu atau penabur memiliki ada 4 tempat
benih yang ditaburkan. Masing-masing benih itu sebagian jatuh di satu pinggir jalan. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan, tentunya jalan itu tempat orang lewat, ya, diinjak orang dan dimakan oleh burung-burung sehingga tidak sempat untuk bertumbuh. Benih itu tidak sempat untuk bertumbuh, akhirnya hilang begitu saja, diinjak orang dan dimakan oleh burung-burung. Dan yang kedua, benih itu sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kita tahu batu itu keras, ya, batu itu keras. Setelah tumbuh di bebatuan itu menjadi kering. Mengapa? Karena tidak mendapatkan air. Yang ketiga, benih itu jatuh di tengah semak duri. Semak itu bertumbuh bersama-sama dengan benih itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu, yang pada akhirnya mati, ya. Dan yang keempat, benih itu sebagian jatuh di tanah yang baik. Setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Kebenaran apakah yang diketahui oleh pengikut Yesus yang tidak diketahui oleh orang lain? Jadi kebenaran apa sementara diketahui oleh orang percaya dan oleh orang yang tidak percaya? Tentunya semua orang percaya, yaitu saya dan saudara ini, diberi karunia-karunia untuk mengetahui rahasia kebenaran kerajaan Allah. Tetapi kepada orang lain itu tidak mengerti, tidak memahami apa yang diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak mengetahui, ya. Mereka memandang tapi mereka tidak melihat, mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Dan kebenaran kebenaran dalam Alkitab itu adalah langsung dari Allah, kebenaran yang disingkapkan. Jadi kita akan tahu bahwa itu adalah kebenaran yang sesungguhnya, dan orang lain, orang yang tidak percaya, tidak akan mengerti apapun yang dituliskan di dalam Alkitab, tidak mengetahui rahasia-rahasia yang dituliskan di dalam Alkitab ini. Mengapa? Karena mereka tidak akan mampu melalui otak atau nalar saja, ya. Jadi firman Tuhan itu memang untuk mengetahui kebenarannya kita perlu Roh Kudus, ya. Dapatkah orang mengetahui kebenaran yang sama? Pertanyaannya adalah, dapatkah orang itu mengetahui kebenaran yang sama? Tentu tidak, ya. Karena tadi itu disebutkan ada benih sebagian jatuh di tanah bebatuan, di pinggir jalan, di tengah semak duri, dan di tanah hati yang baik, ya. Benih-benih tersebut itu adalah menggambarkan tentang firman Tuhan. Oh ya, mengapa tidak sama? Itu tergantung dari tanah hatinya, tergantung dari benih itu jatuh di tanah hati yang mana, gitu ya. Dan benih itu menggambarkan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan menegaskan agar hidup setiap orang percaya itu berbuah
dan bermakna bagi sesamanya. Siapa sesamanya? Tentunya anggota keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat bermain kita, di sekolah kita, dimanapun kita ada. Firman Tuhan yang ditaburkan kepada bermacam-macam orang itu hasilnya tergantung pada tanah hati mereka, tergantung pada kualitas hati setiap orang yang mendengar firman Tuhan itu. Jadi jawabannya adalah tidak sama, ya. Apakah benih-benih itu bisa bertumbuh di dalam diri saya, Bapak, Ibu, Saudara semua? Nah, yang bisa tahu adalah kita sendiri, ya. Jadi intinya adalah saya harus belajar dari hal yang terkecil, melakukan kebenaran firman Tuhan dengan tindakan-tindakan nyata. Nah, kita akan mengetahui arti dari perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Tuhan atau firman Allah, dan yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, lalu datanglah iblis merayu-rayu, oh enggak, itu firman Tuhan bukan buat kamu, itu buat A, buat B, buat C. Oh tidak, kamu benar. Sementara firman Tuhan itu tidak akan bekerja di dalam hidup orang-orang tersebut, ya. Iblis tujuannya supaya firman Tuhan itu tidak bertumbuh di dalam hidupnya, supaya jangan seorang pun yang percaya kepada firman Allah, kepada Yesus Kristus. Memang itu pekerjaan iblis, ya, supaya kita tidak diselamatkan. Kalau bertobat itu ya tobat kumat gitu. Jadi pertobatan yang setengah-setengah. Nah, yang kedua, benih atau firman Tuhan itu jatuh di tanah yang berbatu-batuan adalah orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, segera menerima firman itu dengan gembira, wow, dengan sukacita gitu ya, karena masih ada di dalam gedung gereja mungkin, atau masih ada di dalam persekutuan KKA seperti ini gitu ya. Terus tidak lama kemudian, begitu ada penindasan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ada sesuatu yang membuat dia tidak percaya kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Itu firman Tuhan yang jatuh di tanah hati yang keras, di tanah hati yang berbatu-batu. Nah, sekarang yang ketiga, firman Allah yang jatuh di tengah semak duri. Yang jatuh di tengah semak duri atau semak belukar. Benih yang jatuh di tanah ini terhimpit, ya, terhimpit oleh keadaan gitu ya, sehingga tidak bisa berbuah. Yang menghimpit ini bisa berupa kekhawatiran, ketakutan. Saya takut, mau ngomong saja takut. Nah, ini adalah kekhawatiran, ya, menghimpit, ya, menghimpit orang tersebut. Terus ada kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, harus bekerja keras begini dan begitu ya, karena fokusnya pada kekayaan dan keinginan-keinginan yang lain, sehingga ya itu tidak berbuah. Mereka menyimpan firman Tuhan, benar, mereka menyimpan firman Tuhan, tetapi juga dalam waktu yang bersamaan mereka ini adalah juga menyimpan kekhawatiran, nanti saya tidak bisa kaya,
nanti saya tidak bisa makan, nanti begini, ada ketakutan-ketakutan yang dunia tawarkan di dalam kehidupan mereka. Ya, ini adalah benih firman Tuhan yang jatuh di tengah semak belukar atau semak berduri, sehingga tidak ada pertumbuhan dan pada akhirnya tidak akan berbuah. Nah, sekarang adalah benih yang jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur, di tanah yang gembur. Mengapa? Karena tanah itu selalu diolah, selalu dicangkul, selalu disiram, selalu dipupuk, ya. Itu menggambarkan tanah hati yang baik, bukan tanah hati yang keras. Ketika mendengar firman Tuhan siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, ya, tidak memandang hamba Tuhan senior, tidak memandang hamba Tuhan yang baru lulus gitu ya, atau firman Tuhan yang hamba Tuhan yang dari luar negeri atau luar kota atau bagaimana, tetapi ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, di dalam hatinya mengatakan, firman Tuhan itu untuk saya. Firman Tuhan itu untuk saya. Amin. Ketika mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan itu dengan antusias, dengan respon yang benar. Amin. Amin, gitu ya. Jadi begitu firman Tuhan ditaburkan pada tanah hati yang baik, firman Tuhan itu disimpan di dalam tanah hati yang baik. Bukan hanya disimpan, tetapi juga dinyatakan dalam tindakan-tindakan. Firman Tuhan mendapatkan tempat yang tertinggi di dalam kehidupannya. Jadi firman Tuhan itu tidak nomor 2, 3, 4, 100, 200, 500, setelah kekayaan, setelah harta, setelah ini, tidak. Setelah keluarga, setelah suami, setelah ini, tidak. Tetapi firman Tuhan ditaruh di tempat yang tertinggi di dalam hatinya, di dalam kehidupannya, ya. Dan itu tidak tidak tergantikan oleh hal-hal lain. Apa itu? Ya, hal-hal lain yang namanya nomor 1 itu ya, yang nomor wahid ya, nomor 1 ya nomor 1, tidak ada setelah ini, setelah itu, tetapi nomor 1 dan tidak tergantikan oleh apapun, termasuk kekhawatiran, ketakutan, apapun itu ya, termasuk itu semua. Nah, ternyata ketika firman Tuhan tumbuh di tanah hati yang baik, benih itu akan berbuah meskipun belum sampai 100 kali lipat, tetapi buah yang kita hasilkan itu, kita menunggu buah itu tidak harus 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Tetapi ketika firman Tuhan itu ditaburkan, benih firman Tuhan itu ditaburkan, kita bisa menghasilkan, mungkin bisa 10 kali lipat, 30 kali lipat, 50 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat. Jadi kita akan mengusahakan di dalam hidup kita itu selalu berbuah, selalu menghasilkan buah yang dinikmati oleh orang lain. Ya, itu. Kalau kita masih belum berbuah, ya kita usahakan masih berbuah 1 mungkin. Ya, kita usahakan supaya besok itu kita bisa berbuah 2. Apa itu? Bisa dari nilai kesabaran, bisa dari nilai kesetiaan. Nah, itu adalah buah. Jadi kita tidak tunggu buah itu setelah kita mati gitu ya. Oh, buahnya sekian gitu. Enggak. Tetapi
itu kita bisa hasilkan dalam waktu yang bisa dinikmati, dilihat oleh orang lain. Mendengar firman Tuhan itu saja memang tidak cukup. Kita perlu melakukannya. Berapa kali hamba Tuhan menyampaikan bahwa firman Tuhan itu harus dilakukan. Mengapa harus ada WPDA? Mengapa harus begini, harus begitu? Karena supaya kita menghasilkan buah di dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan itu harus ada tindakan untuk menghasilkan buah. Ayo sekarang, apakah batu-batu, duri-duri, semak dalam kehidupan kita itu menghambat pertumbuhan kerohanian kita dalam menghasilkan buah? Tentu yang tahu jawabannya adalah kita sendiri. Tadi saya melakukan apa ya? Selama kita masih manusia memang kita melakukan kesalahan, tetapi janganlah kita menyimpan kesalahan itu sampai seminggu, sampai 2 minggu, bahkan sampai 2 tahun, 5 tahun ya. Itu akan menimbulkan sesuatu yang menghambat pertumbuhan iman kita, sehingga kita tidak fokus lagi dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita ya. Buah yang kita hasilkan tidak harus menunggu beberapa tahun ya. Itu harus digarisbawahi ya. Oke, saya percaya bahwa kita semua akan berusaha mencangkul hati kita, menyiram, memupuknya dengan firman Tuhan ya, sehingga benih yang ditaburkan oleh penabur akan menghasilkan buah. PR ya bagi kita semua, bagaimana supaya kita seluruh sidang jemaat GSCA jemaat Tuhan menjadi atau memiliki tanah hati yang baik. Kita selalu akan cek 1 minggu apa saja yang sudah kita hasilkan. 1 minggu ke depan lagi apa saja. Kita punya jurnalnya sendiri-sendiri ya. Bapak Ibu Saudara bisa tuliskan itu, atau kalau tidak sempat menuliskan, diingat-ingat selama 1 minggu ini apa saja yang sudah saya hasilkan gitu ya. Dan bagaimana supaya kita bisa berbuah ini? Ya tentunya kita harus memiliki disiplin rohani di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu melalui WPDA. Apa sih WPDA? Waktu pribadi dengan Allah. Berdoalah supaya kita terus dimampukan untuk melakukan tindakan nyata firman Tuhan itu dalam hidup kita, dalam kelompok-kelompok KKA. Saya rindu kita semua bertumbuh, jangan ada yang ketinggalan satupun dari kita ya. Kita saling mengingatkan, kalau kita ada salah, saling mengingatkan tanpa harus merendahkan. Oke, terima kasih. Saling mendoakanlah kita supaya kita semua terus menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah kerinduan setiap hamba Tuhan, setiap kerinduan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jika ada kesalahan, tentunya kita akan memperbaikinya bersama-sama. Terima kasih semuanya. Jika ada pertanyaan yang masih belum dimengerti, boleh bertanya kepada
ketua KKA atau koordinasi KKA masing-masing. Jika masih belum ada jawaban yang pas, bisa menghubungi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa semakin hari kami semakin mengenal akan Engkau melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran yang sudah kami terima pada saat hari ini, dan kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat belajar bersama-sama. Tuhan Yesus